Oke, ya, kita akan melihat perbedaan antara aplikasi native dan hybrid dan web. Ada banyak sekali pendekatan untuk membuat aplikasi untuk Android, ya. Nah, yang pertama adalah yang disebut native apps. Ya, native app itu adalah software yang kita kembangkan dengan bahasa pemrograman dan platform hardware yang benar-benar spesifik, ya. Sebagai contoh, untuk iOS, native apps-nya itu dikembangkan dengan bahasa namanya Swift atau Objective-C. Kalau Android, kita menulisnya dengan Kotlin maupun Java. Ya. Nah, untuk aplikasi native itu punya keunggulan. Ya, yang pertama, dia jauh lebih cepat dijalankannya dan responsif. Ya, kenapa? Karena dia didukung secara langsung oleh OS yang spesifik tersebut, ya, entah iOS atau Android. Keunggulan lain adalah akses ke hardware dan atau aplikasi lain itu jauh dipermudah kalau kita menulis menggunakan native, ya. Contohnya mengakses hardware, misalkan kita butuh mengakses kamera, lampu senter atau flash, sensor suhu, giroskop, akselerometer, dan seterusnya. Ya, contoh mengakses app lain, ya, ini biasanya untuk bertukar data, ya, share via WhatsApp, kemudian mengakses kontak di phonebook, ya, mendapatkan arah pakai Google Maps, dan seterusnya. Keunggulan yang ketiga adalah lebih mudah untuk mendesain user interface yang mengikuti standar platform dari OS masing-masing, ya. iOS punya standar sendiri, Android juga punya standar sendiri. Nanti kita akan pelajari standar user interface di Android, ya, setelah UTS. Nah, kelemahannya mengembangkan native, ya, iOS dan Android ini code base-nya sendiri-sendiri, ya, sehingga kalau kita harus mengembangkan aplikasi yang bisa jalan di iOS dan bisa jalan di Android, maka itu artinya kita menulis dua aplikasi yang berbeda, ya, karena native iOS pakai Swift, Objective-C, sementara Android pakai Kotlin atau Java. Ya, sehingga biaya pembuatannya jatuhnya lebih mahal dan pengembangannya lebih lama karena kita harus mengembangkan dua kali. Nah, untuk mengatasi kelemahannya native, maka diciptakanlah eh, hybrid, ya. Tapi sekarang mulai ada tren bahwa native app itu bisa cross platform. Ya, jadi kelemahan terbesar native apps itu kita harus bikin code base sendiri untuk masing-masing OS, tapi sekarang sudah mulai dikembangkan, ya, beberapa platform, antara lain adalah React Native, ini yang bikin Facebook, kemudian ada Xamarin yang bikin Microsoft, ada Titanium, dan Google sendiri juga sudah mulai mengembangkan namanya Flutter. Ya, nanti untuk cross-platform native apps ini kita bahas di mata kuliah lanjutannya, ya, Advanced Native Mobile Programming. Jadi teman-teman nanti ya sudah lulus Native Mobile Programming sangat disarankan mengambil lanjutannya, ya, Advanced Native Mobile Programming. Nah, selain menggunakan cross-platform native apps, kita juga bisa menggunakan pendekatan hybrid apps, ya. Hybrid apps ini muncul duluan sebelum yang cross-platform native. Ya, jadi ini bentuknya aplikasi native, bisa diinstal ke HP, tapi teknologinya sebetulnya menggunakan semacam web view. Ya, jadi pengembangannya itu menggunakan teknologi web, JavaScript, HTML, CSS. Ya, web view itu anggaplah mirip seperti browser yang jalan di dalamnya app. Nah, keunggulannya hybrid ini single code base, ya, karena kita mengembangkannya hanya sekali saja untuk berbagai macam OS, sehingga ini lebih cepat, ya, lebih mudah, biaya pengembangannya lebih murah, ya. Akses ke hardware itu tetap ada dengan software perantara, ya, atau platform perantara, misalkan PhoneGap. Ya, tapi ada kelemahannya. Ya, dari sisi performance ini tidak secepat dan seringan native apps. Ya, karena WebView itu pada dasarnya dia harus merender user interface dengan bantuannya JavaScript, ya. Tapi WebView ini tidak optimal seperti browser.
Ya, sehingga untuk urusan performa itu hybrid ini salah ketik ya. Kelemahannya hybrid itu lebih pelan dibandingkan native. Ya. Kemudian untuk membuat sebuah aplikasi yang konsisten ya, menuruti aturan user interface dan user experience di masing-masing platform itu jadi lebih sulit. Ya, kenapa? Karena iOS punya aturan sendiri, kemudian si Android punya aturan sendiri. Nah, kalau kita ngembangkan menggunakan web, dan ini sering terjadi sebetulnya ya, banyak aplikasi hybrid itu programmernya berangkat dari programmer web, ya, sehingga mereka tidak punya kemampuan atau pengalaman mendesain user interface maupun user experience yang spesifik untuk native, ya, sehingga ada kelemahan di sini ya. Kalau memaksakan workflow Android, tapi untuk pengguna iOS, maka kita punya risiko bad user experience. Dan demikian sebaliknya. Ya, kalau misalkan programmer webnya lebih terbiasa dengan iOS, kemudian kita paksa terhadap workflow-nya Android, itu maka pengguna Android bisa kebingungan. Ya, dan sering-seringnya yang terjadi seperti itu. Ya, ada aplikasi yang pertama-tama dikembangkan dulu untuk iOS, kemudian di-porting ke Android dengan menggunakan konsepnya hybrid apps, tapi mindset dari programmernya itu masih di iOS, ya, sehingga ada beberapa workflow yang tidak sesuai muncul di Android. Misalkan, ya, kita tahu bahwa iOS itu nggak punya back button. Ya, sehingga kebanyakan aplikasi iOS itu ada back-nya di ujung kiri atas. Ya, sementara itu kita di Android itu sebetulnya punya tombol back yang spesifik di smartphone kita masing-masing, sehingga kita tidak memerlukan tombol back di kiri atas. Ya. Contohnya seperti itu. Jadi user interface dan user experience-nya itu tidak konsisten. Ya, ada jenis app lain ya namanya web apps. Nah, kalau ini beneran dia hanya web saja ya. Tapi halaman webnya itu dipermak sedemikian rupa sehingga mirip dengan user interface-nya native. Ya, kalau ini dijalankan menggunakan browsernya mobile, tidak bisa diinstal layaknya aplikasi native ya. Tapi ada sendiri nanti kalau mau mempelajari ya, misalkan tertarik terhadap web apps yang dikembangkan untuk mobile ya, ada WPA ya, Web Progressive Apps. Nah, web apps ini tidak butuh SDK karena pengembangannya sebetulnya membuat web seperti umumnya ya, JavaScript, CSS, HTML biasa. Ada beberapa template untuk mempercepat development ya, Vue.js dan Bootstrap. Ya, keuntungannya dia bikinnya cepat ya, mudah, kita tidak perlu belajar bahasa baru yang sudah familiar sama web, JavaScript, CSS, HTML biasa. Ya, kemudian ini biasanya kita pakai untuk mencoba berbagai macam ide desain, bisa di-bookmark, bisa dicari lagi ya. Tapi kelemahannya adalah ya secara garis besar dia bukan aplikasi native ya karena tidak diinstal. Kita harus buka browser dulu untuk bisa menjalankan web apps ini. Kemudian mengakses device dan hardware, ya fitur-fiturnya seperti mengakses kamera, kemudian mengakses giroskop dan lain-lain, terus bikin push notification, ini jauh lebih susah mengembangkannya kalau aplikasinya itu tetap dalam bentuk web. Ya, jadi tergantung keperluan kita kadang-kadang bisa mengembangkan murni native apps ya, maka itu yang kita pelajari terlebih dahulu ya di Android menggunakan Android Studio. Ya, tapi kalau kita membutuhkan aplikasi yang bisa jalan di iOS dan Android ya serta pengalamannya mirip ya, UI maupun UX-nya mirip, maka bisa menggunakan baik hybrid atau lebih aman lagi yang cross platform native. Ya, kalau misalkan memang waktunya sangat
mepet dan kita tidak punya tenaga cukup ya, tapi sudah bisa mengembangkan web, maka ya buat aja web apps, tapi dengan beberapa kekurangan ya. Nah, itu secara garis besar perbedaan antara native, hybrid, dan web apps. Ya, berikutnya kita akan mencoba membuat project baru ya di Android Studio. Ya, maka silakan buka Android Studio-nya terlebih dahulu ya. Saya akan pisahkan ini ke sebuah video tersendiri ya. Jangan kemana-mana dulu, tetap simak terus videonya setelah yang satu ini.